Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Apabila kita mengikuti perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo semakin berkembang kemana-mana. Bahkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala akhirnya masuk dalam pusaran kasus yang tidak kunjung-kunjung selesai sampai saat ini. Perkembangan menarik terjadi pada beberapa hari ini, antara lain dengan keluarnya surat penyidikan penghentian perkara untuk tersangka Rismond Hasiholan Sianipar. Seperti diketahui, Rismond bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah menjadi tersangka dalam dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, pada perkembangannya, Rismond telah mengajukan restorasi justice sekaligus meminta maaf kepada Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pada perkembangannya, pada saat menyampaikan informasi SP3 untuk Rismond, penyidik Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa mereka telah mengembalikan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyerahan tersebut menandai kemungkinan kasus ini akan masuk ke pengadilan. Walaupun pada penyerahan pertama, Kejaksaan mengembalikan berkas kepada Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Namun lebih dari 2 bulan berkas tersebut oleh Polda Metro Jaya belum dikembalikan lagi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang menarik, pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tergabung dalam Roya kemudian mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sungguh mengejutkan karena mereka mendapat informasi bahwa Polda Metro Jaya belum mengembalikan berkas perkara yang dalam jumpa pers pada tanggal 17 April lalu dikatakan sudah dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Alih-alih menyelesaikan kasus ini, justru informasi tersebut membingungkan kita. Katanya sudah dikembalikan, tapi ternyata Kejaksaan Tinggi belum menerima berkas perkara dari Polda Metro Jaya. Kita tidak tahu sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mengapa harus menyampaikan informasi bahwa berkas perkara sudah dikembalikan? Nah, Sobat AK Channel semua, mungkin sebagian dari kita menyaksikan acara di salah satu televisi nasional tentang perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Di acara Rakyat Bersuara yang memang kerap membahas tentang kasus ini, terjadi perdebatan sengit dan masing-masing menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan. Sungguh memprihatinkan menurut saya, karena dalam acara tersebut dibahas hal-hal juga yang menurut saya sangat tidak penting untuk perkembangan masyarakat kita. Dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita melihat ada Refli Harun dan juga Rizal Fadilah yang juga ditetapkan sebagai tersangka klaster pertama. Yang menarik, Rismond Sianipar berani tampil dalam acara tersebut. Rismond didampingi pengacaranya, Demade Girsang. Apa yang terjadi? Justru disitulah terbongkar siapa sesungguhnya Rismond Sianipar. Roy Suryo yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan mencari data-data tentang Rismond, menemukan banyak hal yang sangat kontradiktif tentang Rismond. Misalkan saja
pernyataan Rismond yang menyatakan telah menulis buku baru tentang Joko Widodo dan juga disebutkan telah menarik buku Gibran Endgame tidak dapat membantah apapun untuk menyatakan bahwa dirinya yang telah mengajukan RJ dan mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya itu adalah langkah yang benar. Selain itu, Roy Suryo juga menelanjangi Rismond berkaitan dengan gelar yang dimiliki Rismond seperti doktor dan kemudian S2 dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Rismond menyatakan bahwa dia memang lulusan Yamaguchi, tapi berdasarkan informasi dari Yamaguchi, Rismond tidak menyelesaikan pendidikan S3-nya. Bahkan Roy Suryo menemukan data karya tulis milik Rismond yang menjadi salah satu persyaratan untuk meraih gelar doktor ternyata sampai sekarang dalam status yang tidak jelas. Nah, Sobat AK Channel semua, kita tentu mengharapkan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini bisa berakhir dengan terang benderang. Karena siapapun pejabat publik tidak boleh menggunakan syarat-syarat administratif yang tidak jelas, apalagi kalau nanti ternyata dugaan ijazah palsu Joko Widodo menjadi benar-benar terbongkar adalah ijazah yang hasil rekayasa. Kasus ini tampaknya masih akan berjalan panjang. Kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Yang pasti Joko Widodo dan pendukungnya menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan ini. Sampai-sampai para pendukungnya menyeret Yusuf Kalla dalam pusaran kasus yang disebut telah membuat kita menjadi sangat melelahkan. Bahkan pengusaha Peter Gonta sempat juga menulis tentang kebenaran kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Secara terang-terangan Peter Gonta menyatakan apabila memang ijazah yang dimiliki Joko Widodo tersebut palsu, tentu sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Tapi jika ijazah milik Joko Widodo adalah asli, Peter Gonta menyatakan jahat sekali Joko Widodo karena membiarkan kasus ini berlarut-larut dan menyeret rakyatnya sendiri terbelenggu dengan kasus pidana. Sekian Sobat AK Channel semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.